Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, yang dengan hidayah tersebut kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mengenal sunnah, nikmatnya bisa membedakan mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah. Yang itu semua merupakan kenikmatan terbesar yang bisa dimiliki, dirasakan oleh seorang hamba yang beriman, yang perlu kita syukuri karena tidak Allah berikan kepada semua manusia. Dan tidak lupa kita bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib. Saudara-saudariku, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan kajian kitab kita, kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas hadirnya kita di sini dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita yang terlampau banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula bagi saudara-saudari kita yang mungkin melihat melalui live streaming juga semoga mendapatkan keberkahan yang sama. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, ya, masih melanjutkan kitab Al-Qaul Al-Mufid yang merupakan syarah atau penjelasan dari Kitabut Tauhid. Dan tentu saja tidak semua penjelasan dari Qaul Mufid akan kita baca seluruhnya, karena di sini ada penjelasan tentang nahwu, ya, ada penjelasan tentang grammar bahasa Arab juga yang mungkin ya tidak perlu untuk dijelaskan secara terperinci, tapi kita akan ambil kesimpulan poin-poin penting yang ada dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk bab baru, yakni babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab, ya, siapa yang mengolok-olok atau menjelek-jelekkan atau merendahkan misal atau membuli, ya, yang dimana di situ terdapat dzikrullah, mengingat Allah, awil Quran ataupun Al-Quran ataupun Rasul-Rasul ataupun hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam, ya. Jadi saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, membuli syariat Islam, membuli Allah, misal diantaranya membuli Rasulullah SAW, membuli Al-Quran, maka dia telah jatuh pada dosa besar. Bahkan bukan sembarang dosa besar, dia dihukumi telah jatuh ke dalam kekufuran. Bahkan di sini muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan ulama, ya, summa i'lam, ketahuilah, annal ulama ikhtalafu fi man sabballah awir rasul aw kitabih. Para ulama itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, berbeda pendapat terkait hukum siapa yang menghina Allah atau menghina Rasulnya atau menghina kitabnya atau mungkin menghina syariatnya.
Jadi ulama berbeda pendapat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa perbedaan pendapat di antara para ulama itu? Hal tuqbal taubatuhu, apakah taubatnya diterima sampai segitunya? Maksudnya apa? Misal al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, annaha la tuqbal wa huwal masyhur an al-Hanabilah. Orang yang menghina, mengolok-olok, membuli Allah, Rasulnya ataupun syariatnya, seandainya mereka bertobat, tobatnya itu loh tidak diterima. Bal yuktal kafiron, bahkan dalam syariat Islam, kalau seandainya negara itu ya benar-benar menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam, kalau ada seseorang yang menghina Allah secara terang-terangan, menghina Rasulullah secara terang-terangan, menghina Al-Quran dan syariat Islam secara terang-terangan, hukumnya kalau negara Islam ya, negara Indonesia bukan negara Islam, tapi kalau dalam negara Islam yang menganut hukum Islam, dibunuh. Jadi kalau ada orang sengaja menghina Allah, ada orang sengaja menghina Rasulullah, hukumnya apa? Dibunuh. Summa dihukumi, kemudian dihukumi apa? Kafir. Maksudnya apa? La yusalla alaihi, setelah dibunuh dia itu tidak disolati, tidak dikafani sebagaimana dikafaninya orang muslim. Ya wis, digelondongno nang kuburan, bahasa kasarnya itu. Ya, tidak disolati, tidak ditakziahi, tidak dimandikan, ya kan? Digelondongno, ya, di kuburan karena dianggap bukan orang muslim. Kalau ini dalam negara yang mengakomodasi syariat Islam untuk ditegakkan. Sedangkan waqala ba'du ahlil ilm, berkata ulama yang lainnya, innaha tuqbal idza alimna sidqu taubatuhu ilallahi ta'ala. Seandainya dia benar-benar jujur taubat kepada Allah, maka masih ada kemungkinan taubatnya itu diterima. Ya, apalagi dia aqarra ala nafsihi bil khata', benar-benar menyadari bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Ya, dan dalilnya apa? Ya, sebagaimana di surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman dari keumuman ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang kalian telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, dan sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ya, jadi berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan seandainya dia jujur bertobat, maka ada kemungkinan ya taubatnya diterima, ya, dan dia tidak dihukumi kafir, gitu loh. Thayyib. Jadi sampai segitunya. Ulama ada yang mengatakan dia dibunuh dihukumi kafir, ada yang mengatakan tidak dihukumi kafir kalau benar-benar bertobat. Jadi maksudnya yang pertama itu walaupun dia tobatnya nggak diterima, tetap dihukumi kafir. Tapi yang kedua tidak, selama dia jujur bertobat, maka ada kemungkinan untuk diterima. Thayyib, dalilnya mana sih? Orang yang menghina, mengolok-olok Allah, Rasulnya, agama Islam, kitab suci Al-Quran dan syariat Islam yang lainnya dihukumi kafir, ada di surat At-Taubah ayat 65. Ya. Jadi adik-adikku, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ya, jadi ayat ini turun ya, kapan? Ketika ada seseorang menghina Rasul dan para sahabat. Jadi menghina mereka itu pengecut karena mau perang Tabuk aja nggak jadi. Ya. Kemudian menghina lebih suka dunia. Kenapa? Buktinya perutnya buncit-buncit gitu. Nah, ini beneran memang asbabun nuzulnya seperti itu. Ya,
Kemudian ketika ditanyakan, kenapa kok kamu menghina Rasul dan para sahabat? Mengapa kamu kok membuli orang-orang soleh? Apa katanya? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya yang kami lakukan itu hanya sekedar nakhudu wa nal'ab, bercanda dan bersenda gurau. Ya, jawabannya seperti itu. Ya, jadi ketika mereka menghina Rasul dan para sahabat, ya, ketika ditanya, lu kenapa kok kamu hina, kenapa kok kamu bully, misal dengan bahasa kita, maka jawabannya, dulu kami cuma bercanda dan bersenda gurau. Lalu apa jawaban Muhammad SAW, Nabi kita yang diabadikan di dalam Al-Quran? Rasulullah berkata, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulullah, dengan syariat Islam kalian itu bersenda gurau, merendah-rendahkan, melakukan pembulian? Maka kata Rasulullah yang diabadikan di surat At-Taubah ini, qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya engkau telah kufur setelah beriman. Ya, jadi hati-hati ketika mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, memperolok Al-Quran dan juga syariat Islam. Ya, hati-hati. Ya, bahkan di sini juga disebutkan, ya, dilihat ini ada penjelasan dari Lajnah Daimah terkait ayat ini, terkait bab ini, terkait, ya, permasalahan tauhid ini, ya. Ya, Lajnah Daimah itu perkumpulan ulama-ulama yang ada di Saudi. Jadi kayak MUI-nya Indonesia seperti itu. Itu Lajnah Daimah. Nah, di Lajnah Daimah itu disebutkan bahwa contoh konkret ini, ya, diberikan contoh konkret. Seandainya ada seorang wanita yang menutup auratnya dengan sempurna, kemudian ada orang yang memperolok-olok pakaiannya, menghina-hina pakaiannya, membuli-buli pakaiannya. Ya, misal jilbabnya panjang diolok-olok. Ya, misal pakai kaos kaki keluar rumah diolok-olok. Misal yang laki-laki pakai jenggot diolok-olok. Misal pakai laki-laki yang celananya dicingkrangkan diolok-olok. Ini kan yang diolok-olok itu kan syariatnya. Ya, bahkan double, sudah memperolok orang-orangnya, juga memperolok syariatnya. Maka di sini fatwa Lajnah Daimah, dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Maka hati-hati. Ya, ada banyak syariat Islam ini hukumnya tidak wajib memang. Tapi jangan karena kita tidak mampu mengamalkannya, kita perolok-olok gitu. Misal contohnya, menurut beberapa ulama, ya, mengatakan cadar bagi seorang wanita itu tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi semua ulama berpendapat bahwa cadar ini disyariatkan. Semua ulama berpendapat bahwa cadar ini termasuk syariat Islam. Namun sebagian mengatakan wajib hukumnya, seperti dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i cadar itu wajib, ya, tapi dalam madhab yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Ala kulli hal, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Maka kita simpulkan cadar itu termasuk syariat Islam. Maka seandainya saudariku tidak mampu mengamalkan syariat cadar itu, jangan diperolok-olok. Loh, ada ninja baru misal gitu, ya. Loh, ada maling masuk kamar misal. Loh, ada maling di kampung kita gitu. Jangan diperolok-olok. Karena itu syariat. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Kalau kamu tidak mampu, jangan diperolok-olok. Ya, jadi, ya, jika engkau mampu, saudariku, amalkan. Jika tidak mampu, ya, karena kamu berpendapat bahwa hukumnya sunnah, ya itu pilihan. Tapi jangan diperolok-olok gitu loh. Banyak wanita-wanita di luar sana, ya kan,
tidak memakai penutup aurat, tidak pakai khimar, tidak pakai jilbab dengan baik, itu sudah termasuk dosa. Tapi ketika dia sudah tidak pakai khimar, tidak pakai jilbab, kemudian ditambahi memperolok-olok orang yang pakai jilbab, itu dosanya berkali-kali lipat. Sama ketika kita manjangin jenggot, ketika kita nyingkrangin celana, diperolok-olok oleh orang-orang karena tidak suka syariat jenggot, karena tidak suka syariat celana cingkrang, ya, maka itu bisa jatuh ke dalam kekufuran. Itu fatwa Lajnah Daimah. Dan memperolok-olok itu macamnya ada dua, ya, kata para ulama. Memperolok-olok secara sorih dan memperolok-olok goiru sorih. Sorih itu apa? Sorih itu jelas. Misal dikatakan, tuh jenggotnya panjang kayak kambing. Nah, ini sorih, jelas, ya kan? Tuh pakai cadar kayak ninja, ini sorih. Tuh pakai cadar kayak maling, ini sorih. Nah, ini memperolok-olok seperti ini jelas hukumnya. Nah, ada memperolok-olok yang goiru sorih, pakai kedipan mata. Nah, kayak gitu ya. Nah, sama aja ya, sama aja. Nanti bisa dilihat di surat Al-Humazah. Jadi, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi memperolok-olok agama Allah, memperolok-olok Allah, Rasulnya dan syariat Islam ini termasuk dalam bentuk kekufuran. Dan sebagaimana pernah kita kaji di sini, dan mungkin jenengan juga adik-adik ini, saudara-saudariku semua pernah belajar juga, ada kitab kecil, ada risalah kecil judulnya Nawaqidul Islam. Artinya apa? Pembatal-pembatal keislaman. Salah satu di antara pembatal-pembatal keislaman adalah menghina, mengolok-olok, menjelek-jelekkan, membuli Allah, Rasulullah, Al-Quran atau syariat-syariatnya. Na'udzubillah min dalik. Taib. Kemudian nanti ada pertanyaan, ya. Saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita ketika mendapati orang mengolok-olok, merendahkan, menghina syariat Islam? Apakah kita ngambil pentung, kita pukul kepalanya gitu ya? Ya. Bagaimana sikap kita ini? Ya, yang tahu bahwa itu adalah dosa besar, oke, marah, benar marah, ya. Tapi ada tapinya, ya, bahwa kita ini tidak berhak menghukumi orang dalam negara kita, karena kita sudah sepakat dengan negara kita bahwa hukum itu harus melalui proses pengadilan. Tidak boleh masyarakat sipil seperti kita ini main hakim sendiri, nggak boleh. Ya, jadi yang bisa kita lakukan, ya alhamdulillah, dalam kehidupan bernegara kita ini diatur pasal-pasal undang-undang tentang penistaan agama. Jadi seandainya kita memang mendapati itu adalah sebuah penistaan dan kita mendapatkan bukti yang cukup akan hal itu, bisa kita laporkan ke pihak kepolisian atau pihak yang berwajib akan hal itu. Tidak boleh main hakim sendiri. Namun seandainya kita tidak mampu untuk sampai pada titik atau level itu, maka dikatakan di surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah turunkan kepada kalian, Allah tetapkan kepada kalian. Apa itu? Jika kalian mendengar ada ayat Allah yang diingkari, ada ayat Allah yang direndahkan, dihinakan, diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, haram kita duduk bersama mereka, haram. Hatta yahudu fi hadithi ghairih, ya, sampai mereka mengubah arah pembicaraan itu. Innakum
innakum idzam mislahum, kalau kamu tetap melakukan hal seperti itu, ada orang mengolok-olok Allah, Rasulnya, syariat-syariatnya, kita tetap duduk bersama mereka, maka kita tidak ubahnya seperti mereka. Dan seolah-olah dihukumi di sini orang yang seperti itu adalah ya innallaha jami' al-munafiqina wal kafirin. Orang yang seperti itu seolah-olah dihukumi kalau bukan munafik ya orang-orang kafir. Fi jahannama jami'an, yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam semuanya. Jadi kalau kita mendapati yang seperti itu, nggak sanggup ngelapor karena keterbatasan kemampuan kita, maka hendaknya kita langsung menghindari hal tersebut. Jangan pernah duduk bersama mereka. Jadi ini juga berlaku kaidahnya secara umum. Jika ada kesyirikan, kita tidak boleh duduk bersama mereka, karena orang yang berbuat syirik adalah mereka yang mengolok-olok Allah. Mungkin baik secara langsung atau tidak langsung, itu mengolok-olok Allah. Tempatnya berdoa ke Allah, mereka berdoa malah ke punden, ya, malah ke dukun, malah ke tempat angker. Itu mengolok-olok Allah. Maka kita tidak boleh duduk bersama mereka, tidak boleh duduk bersama orang-orang yang sedang berbuat kekufuran. Ada orang ngomongin ramalan, ada orang ngomongin hal-hal yang berkaitan terkait syirik. Harus, kalau tidak kita tegur, maka kita harus pergi menghindar dari majelis tersebut. Jika tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya idam mislahum, ya innakum idam mislahum, sesungguhnya kalian itu tidak ubahnya seperti mereka. Karena tidak ada pengingkaran terhadap kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu harus diingkari. Ya, harus diingkari. Walaupun fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi saudara-saudariku ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dilarang duduk bersama mereka. Dan juga ini kata para ulama, ini Lajnah Daimah juga menjelaskan, termasuk adalah acara-acara bid'ah. Karena acara-acara bid'ah itu adalah memperolok-olok Rasulullah SAW. Ya, seolah-olah Rasulullah tidak sampai tuntas menjelaskan syariat ini, mereka bikin syariat baru. Apalagi ada cerita-cerita dongeng nggak jelas. Katanya kalau ada ritual maulid Nabi, nabinya datang. Nabinya datang. Ya, di sini datang, di sono datang, di sono datang, semuanya datang. Di semua majelis ya maulid Nabi. Naudzubillah min dzalik. Lucunya mereka percaya seperti ini tapi tidak percaya konsep ketuhanan. Ya, jadi mereka menolak hadis bahwa Allah itu setiap sepertiga malam itu selalu turun. Ya, mereka menolak ini karena logika mereka kalau Allah turun di sepertiga malam berarti terus turun, nggak pernah naik. Karena malam ini kan terus berputar ya di dunia ini, ya kan? Logika mereka tidak menerima hal itu, kemudian mengingkarinya. Tapi anehnya mereka percaya Rasulullah itu bisa datang setiap dibacakan sholawat terkait maulid. Ini repot. Kok unik ya dia? Ya, unik mereka itu ya. Ketika ini dinisbatkan kepada Allah mereka nggak percaya, tapi ketika dinisbatkan kepada Rasulullah mereka percaya. Seolah-olah Rasulullah itu lebih lebih keren, lebih istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rusaknya akidah mereka. Jadi orang sesat itu pasti kelihatan, ya. Pasti manhajnya, mindset berpikirnya pasti berantakan. Ya, karena orang itu kalau ngikuti Al-Qur'an, ngikuti As-Sunnah pasti runtut, enak penjelasannya. Ya. Jadi orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an, orang yang tidak mengikuti As-Sunnah pasti nanti belakang-belakangnya itu ada saja, bahasa kita ini ono yang jendole di belakang. Pasti nanti nggak konsisten dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, jadi orang-orang yang sesat itu mereka tidak akan pernah konsisten dari apa yang mereka sampaikan. Mengapa? Karena prinsip mereka itu dibuat berdasarkan prasangka. Lah prasangka manusia itu tidak bisa sempurna, ya, maka otomatis kadang suatu saat dia akan mengingkari prinsip itu sendiri. Karena prinsip itu mereka yang buat, mindset itu mereka yang buat, bukan dari Al-Qur'an dan
as-sunnah sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Jadi saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga mata Allah Subhanahu wa taala, ya, hadirnya kita di majelis yang ada kesyirikan, hadirnya kita di majelis yang ada kebid'ahan, itu termasuk bentuk pengolok-olokan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita perlu menjauhi hal seperti ini, ya. Jadi tidak boleh, ya, harus ada bentuk pengingkaran, ya, karena ya sebagaimana hadis yang sahih, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kalian. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak bisa maka gunakan lisan, ya. Wa illam yastati, kalau tetap enggak bisa fa bil qalbi, maka gunakanlah pengingkaran dengan hati, ya. Jadi tetap harus ada pengingkaran terhadap kemaksiatan, enggak boleh. Yang lucunya lagi, kok bisa ada orang, ya, melucu, ya, berkomedi dengan bahan-bahan, ya, yang berkaitan dengan syariat kita ini, Allah, Rasulnya, dan aturan-aturan syariat. Mereka berkomedi kemudian kita tertawa. Naudzubillah min dzalik. Kok bisa ini? Ya, ikut-ikut menertawakan ketika syariat diolok-olok. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh. Ya. Apalagi sebagaimana kita tahu, ya, pelawak atau stand up komedi yang ada di Indonesia ini, ya, seringkali beberapa kali bahan materinya itu menyinggung agama Islam. Nah, itu mereka kufur itu menurut ayat loh, ya. Jadi bukan menurut saya, menurut ayat kalau mereka mengolok-olok agama, kufur mereka. Ya, mereka kufur. Lah kita tidak boleh, ya, ikut-ikutan, harus ada pengingkaran. Nanti ada pertanyaan lagi, Ustadz, seandainya Ustadz, apakah mereka itu diterima, Ustadz, dan diterima tobatnya ataukah mungkin diampuni? Ya, misal, ya, mereka itu melakukan itu karena bodoh, karena belum belajar, akhirnya jatuh ke dalam kesyirikan, apakah itu diampuni? Nah, jadi saudara-saudariku, pernah kami jelaskan, ya, sebuah hadis sahih, ya, tentang Zatul Anwat. Apa namanya? Zatul Anwat. Zatul Anwat itu adalah pohon kurma, ya, di zaman-zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika pada waktu itu sebagian orang itu meyakini bahwa menggantungkan senjata-senjata perangnya di Zatul Anwat itu bisa memberikan efek kepada senjatanya lebih super power bahasa kita, dan bisa menangan kalau digunakan perang. Nah, ternyata sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pernah kita jelaskan, ini review sedikit, ya. Ternyata Rasulullah mengatakan itu bentuk kesyirikan, sebagaimana syiriknya umatnya Musa ketika ditinggal Musa untuk mengambil Taurat, yang membuat patung emas yang terbuat yang apa namanya, bentuknya sapi itu. Tidak ubahnya seperti itu. Tapi uniknya Rasulullah tidak meminta mereka untuk memperbarui syahadatnya. Ini menjadi dalil dari para ulama, termasuk diantara Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa orang yang berbuat kekufuran karena kejahilan itu tidak dihukumi kafir, dan memungkinkan untuk mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena waktu itu yang mau menggantungkan dan yang sudah menggantungkan senjatanya di Zatul Anwat itu adalah mu'alaf yang baru masuk Islam setelah Fathul Mekah. Jadi setelah Fathul Mekah ada perang Hunain. Nah, itu mereka itu yang nyari Zatul Anwat itu. Ya, jadi mereka baru masuk Islam, maka udzurnya diterima. Pertanyaannya, di zaman sekarang udzur kita ini diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Zaman sekarang orang itu mendapatkan udzur kejahilan itu diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Maka untuk selamat daripada itu, hendaknya kita membekali diri kita dengan ilmu agar tidak jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan karena kejahilan. Thayyib. Itu bab, ya, secara singkat terkait siapa yang mengolok-olok, menghina, merendahkan Allah, Rasulullah, kitabnya, juga syariat Islam. Thayyib. Saya izin minum dulu, ya. Bismillah.
Ikhwati fillah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bab yang berikutnya, ya. Di bab berikutnya ini ada sedikit pembelajaran, ya, dan bab ini harusnya aplikatif sifatnya karena langsung bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bab qaulullahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wala in adagnahu rahmatan minna, dan apabila kami berikan kepada dia sebagian nikmat-nikmat dari kami. Jadi kalau ada orang yang Allah berikan, Allah bukakan nikmat untuknya, mimba didorro, setelah mengalami musibah, setelah mengalami kesempitan, kesukaran, kesulitan. Jadi orang ini diberikan nikmat, diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dharra massathu la yaqulanna hadali. Apa yang mereka ucapkan bukan malah bersyukur kepada Allah, bukan menisbatkan nikmat itu kepada Allah, malah menisbatkan nikmat itu kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dalik. Qala Mujahid, berkata Mujahid, hada bi amali, sesungguhnya aku bisa mendapatkan ini karena amalku, wa ana mahkukun bihi, dan aku orang yang berhak mendapatkannya. Na'udzubillah min dalik. Ya, jadi saudara-saudariku semua, ingat ya, semua nikmat yang kita dapati itu adalah dari Allah. Bukan karena kita ini wa khuliqal insanu dhaifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, tidak mampu mendatangkan nikmat, tidak mampu mengangkat musibah. Yang bisa mengangkat musibah dan memberikan nikmat adalah Allah. Jadi jangan sekali-kali menisbatkan nikmat itu kepada diri kita. Kenapa kok kamu ranking 1? Ya karena aku rajin belajar. Kenapa kok kamu ranking 1? Karena aku memang otaknya encer. Kenapa kok kamu rezekinya banyak? Ini rezeki anak soleh. Jadi menisbatkan kepada dirinya sendiri, nggak boleh. Ya, harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, ini karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bitaufikillah, ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikannya. Jadi kayak gitu. Jadi semua nikmat yang kita dapati harus kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuh juga ada kisahnya. Yang tadi ada kisahnya, ini ada kisahnya juga. Yang tadi itu ada kisahnya orang yang mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat. Kemudian turun ayat ya tentang hal tersebut. Dan ini kisahnya lebih unik lagi. Kenapa? Karena ini kisahnya menyangkut Qarun. Siapa Qarun itu? Siapa Qarun itu? Qarun itu hidup di zaman siapa? Ya, di zaman Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Dan Fir'aun, Qarun dan Haman dan sebagainya itu terkenal orang-orang yang memiliki harta yang sangat melimpah. Di surat Al-Qasas ayat 78. Ya, singkat cerita, ketika Qarun ini mendapati banyak harta dan lain sebagainya, apa kalimat yang keluar dari mulutnya? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini ya mendapatkan harta yang melimpah ini itu karena ilmu yang aku miliki. Nah ini. Kenapa antum soge? Karena aku pinter dagang. Misal. Loh, kenapa kok kamu jadi dokter spesialis tulang? Karena aku orang pinter gitu, otakku encer, IQ-ku tinggi. Nah, nggak boleh, harus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kesombongan Qarun ketika mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkannya itu karena ilmu yang aku miliki. Maka kelanjutan daripada ayat ini 78 ini kelanjutannya dijelaskan nanti di sana. Qarun itu dibenamkan di harta yang ia miliki. Sad ending, akhir yang sangat buruk. Jadi
saudara-saudariku semua, jangan pernah menisbatkan sesuatu pada diri kita yang lemah ini. Tidak boleh sombong, ya. Jadi semua harus kita nisbatkan kepada Allah. Datangnya nikmat, diangkatnya musibah, semua atas izin Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki, karena tidaklah akhir daripada kesombongan, tidaklah akhir daripada keangkuhan, kecuali akan Allah rendahkan serendah-rendahnya. Bahkan koron ini bukan hanya direndahkan, tapi sampai dibenamkan. Na'udzu bila min dalik, ya. Jadi saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita membiasakan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya. Jangan dikit-dikit dapat rezeki kemudian ngomong ini rezeki anak soleh, ini rezeki anak soleh. Siapa yang menjamin kamu itu anak yang soleh? Gak ada yang jamin kamu anak yang soleh. Kita pelaku maksiat yang mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan bilang ini rezeki anak soleh, jangan bilang ini karena aku pinter, jangan bilang karena ini itu, ya, hasil kerja kerasku dan lain sebagainya. Bukan, itu murni karena Allah. Kalau hasil kerja keras, harusnya tukang sama kuli itu akan menjadi orang yang paling sukses. Buktinya tidak. Banyak tukang, banyak kuli, ya, masih banyak kreditan yang gak lunas-lunas. Padahal kerjanya lebih berat daripada orang-orang yang lainnya. Itu menunjukkan kerja keras bukan pangkal kesuksesan. Tidak menentukan itu. Semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kita sombong dan lain sebagainya. Maka di surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi ini dan juga menimpa diri kalian kecuali telah ditetapkan, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu mudah bagi Allah. Tujuannya apa? Diberitahukan seperti ini, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih hati kalau kalian tidak mendapatinya, tidak mendapatkan nikmat itu. Jangan terlalu stres, jangan terlalu bersedih hati, ya. Tujuannya Allah memberitahukan itu seperti itu. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak berbangga diri dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian. Jangan merasa bangga diri. Wow, kenapa kok kamu bisa jadi ustadz yang luar biasa, jamaahnya banyak? Ya karena aku pinter ngomong. Loh, ya karena aku kalau malam begadang belajar. Jangan, itu koncone korun, menganggap bahwa semua nikmat yang dia dapatkan diakibatkan karena usahanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Enggak boleh sombong. Ingat, semua nikmat yang kita dapati berasal dari Allah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan adik-adik ini suka kisah, ya. Ini ada kisah sampai 1 2 3 4 5 6 halaman bahasa Arab lagi. Ya, 6 halaman bahasa Arab. Ada kisah, tapi hadisnya ini sahih. Hadisnya riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Jadi kisahnya kayaknya memang kayak kisah dongeng, tapi ternyata ini kisahnya nyata. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ya. Jadi saudara-saudariku semua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Asal ini kalau sedikit boleh cerita. Cerita ini itu saya sudah nonton filmnya dulu ketika aku kecil. Ya, jadi ketika saya kecil itu kan, ya masih ingat saya itu, ya. Masih ingat ketika kecil itu kan ada film azab, ada film hidayah dan lain sebagainya lah intinya. Ya, orang yang maksiat dapat adab, orang yang bertakwa kepada Allah akan dapat hidayah dan dimudahkan urusannya sama Allah. Tentang 3 orang itu loh, ya, yang penyakitan. Satu dia punya penyakit kulit, satu punya penyakit kepala, dan satunya lagi orang yang buta.
Ada filmnya dulu. Terus ketika saya sudah hijrah, sudah ngaji, baru sadar ternyata ini hadis riwayat Bukhari ya. Ternyata film-film itu juga terinspirasi dari hadis ya. Masya Allah ya. Tapi ini hadisnya sahih ya. Bagaimana hadisnya? Inna salasah minan Bani Israel. Ada 3 orang dari Bani Israel. Mereka penyakitan. Yang satu abros. Abros itu kulitnya rusak. Kadang ada warna-warna yang belang-belang gitu ya dan sebagainya. Itu abros. Wa akro. Yang satunya lagi kulit kepalanya yang rusak. Kalau yang satunya itu kulit badannya yang rusak, warna-warni gitu ya, jadi jelek gitu ya. Kemudian yang satunya kulit kepalanya yang rusak, akhirnya dia botak ya, botak. Kemudian yang satunya lagi akma, buta. Dan ketiga-tiganya miskin. Sudah penyakitan miskin ya. Double wis penyakitan miskin. Fa'aradallah, kemudian Allah ingin ayyabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan fa'atal abros. Nah, Allah itu pengen nguji 3 hambanya itu ya. Sudah penyakitan miskin lagi, kemudian Allah pengen menguji. Nah, ingat kalimat ini, Allah ingin menguji. Ternyata ujian ini berupa nikmat. Jadi jangan pikir ujian itu hanya gambarannya musibah. Kita pikir kalau sakit mikirnya diuji. Kita pikir kalau ada masalah kita pikirnya sedang diuji. Kalau kita merasa rezekinya seret kita pikir sedang diuji. Padahal ujian itu enggak hanya berupa musibah, kadang juga berupa nikmat. Ini nikmat. Kemudian Allah menguji 3-tiganya dengan nikmat. Tiap orang didatangi malaikat, tapi malaikatnya menyerupai manusia. Mendatangi kepada orang yang abros, yang penyakitan kulit warnanya berubah-berubah itu kulitnya. Faqal, berkata malaikat yang menyerupai manusia itu, ayu syai'in ahabbu ilaika. Apa sesuatu yang menjadi harapanmu? Berkata dia, qol launun hasanun wajildun hasanun. Aku pengen warna kulitku ini indah. Aku pengen kulitku ini tidak rusak. Ya. Wayat habu annil ladzi qad qadharani nasu bihi. Kemudian hilanglah kerisihan, kebencian manusia terhadapku. Ya, karena dia merasa ketika punya penyakit itu dikucilkan oleh manusia. Itu harapannya. Kemudian qol famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu fa'utiya launan hasanan wajildan hasanan. Kemudian malaikat yang menyerupai manusia itu menggosok kulit-kulit tubuhnya langsung sembuh, nggak ada yang rusak kulitnya, warnanya bagus. Kemudian dia berkata lagi, fa ayul mal ahabbu ilaika. Harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab al-ibl. Ibl itu apa? Ibl itu apa? Ibl itu jamal. Jamal itu apa? Unta. Jadi dia paling suka unta, kemudian dikasih unta. Apa yang terjadi? Karena untanya ini yang ngasih malaikat, makanya berkah, beranak pinak, jadi langsung pedagang unta, peternak unta yang sukses, kaya dia. Sudah penyakitnya sembuh jadi kaya raya. Tadi kan penyakitan miskin. Nah sekarang penyakitnya sembuh jadi kaya raya. Kemudian malaikat yang lainnya mendatangi ya, atau malaikat tersebut ya mendatangi orang yang lainnya. Orang yang lainnya tadi apa? Yang satu penyakit kulit, yang satu penyakit kepala sampai botak. Kurang lebih sama ya. Ditanya apa yang paling kamu inginkan, dia pingin penyakit yang di kepalanya itu kulit kepalanya hilang, kemudian dia bisa tumbuh rambut yang bagus. Digosok kepalanya, kemudian penyakit yang di kepalanya hilang, rambutnya tumbuh lagi dengan bagus, dengan baik. Kemudian ditanya, ya, ayul mal ahabu ilaika, harta apa yang paling kau sukai? Dia menjawab al-bakor. Bakor itu apa? Sapi. Maka dikasih sapi, kemudian ternyata sapinya beranak pinak, ya. Kemudian dia menjadi peternak, pedagang sapi yang sukses. Penyakitnya hilang, jadi kaya raya. Kemudian dilanjutkan, malaikat itu
datang ke orang yang terakhir. Yang terakhir tadi penyakitnya apa? Buta. Kemudian ditanya, ya, ayu syai'in ahabbu ilaika, apa yang paling kamu sukai? Ya, dia mengatakan, ya, kepingin penglihatannya, ya kan, bisa kembali seperti dulu dan orang atau banyak manusia tidak meremehkannya. Digosok itu matanya kembali bisa melihat. Kemudian ditanya, fa ayul mal ahabu ilaika, harta apa yang paling kamu sukai? Maka jawabnya al gonam. Gonam itu apa? Gonam itu apa? Kambing. Maka dikasih kambing, kambingnya beranak pinak jadi pengusaha dan pedagang kambing yang sukses. Penyakitnya hilang, ya, kemudian sudah jadi orang yang kaya. Setelah berlangsung waktu yang lama, setiap orang tadi didatangi oleh orang yang punya penyakit yang sama seperti dia dulu. Ada orang datang, ya, punya penyakit kulit, miskin, datang kepada orang yang mantan penyakit kulit miskin tadi yang sudah menjadi kaya raya itu. Minta bantuan dan lain sebagainya, ya kan? Apa jawabannya? Kurang lebih jawabannya sama dengan jawabannya Korun. Nah, ya. Jadi kurang lebih jawabannya sama dengan jawabannya siapa? Korun. Ya. Dia mengatakan al-hukuku katsir. Banyak kebutuhan yang harus dia penuhi. Astagfirullahaladzim. Dan dia merasa semua itu adalah hasil kerja keras dia. Nah, kemudian Allah mengadab orang tersebut, dunia dan akhirat. Datang lagi ke orang yang berikutnya. Berikutnya tadi itu, ya, yang kepalanya botak tadi, kemudian punya peternakan apa? Sapi. Didatangi. Ada orang yang penyakitnya sama, ya, malaikatnya menyerupakan diri dengan orang yang penyakitnya sama, minta-minta dan sebagainya, dibilang sama kurang lebih. Kebutuhanku banyak, tidak mau ngasih dan merasa itu hasil kerja keras dia, akhirnya diadab dunia akhirat. Kemudian datang ke orang yang terakhir. Terakhir penyakitnya apa? Buta. Ya, kemudian yang datang itu malaikat dalam keadaan buta, ya. Kemudian minta-minta, kemudian dia malah ingat dengan keadaannya yang dahulu. Dia merasa aku ini mirip sama orang ini, wis penyakitan miskin. Maka dia minta kepada orang yang buta tadi, yang seharusnya dia itu malaikat, ya, cuma menyerupakan diri seperti manusia. Dia bilang, kamu ambil, terserah sebanyak apapun kambing yang kamu butuhkan, kamu ambil. Ya, maka dia diberikan kabar gembira, ya, dikatakan faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibika. Sesungguhnya Allah telah meridhoi apa yang kau kerjakan, dan Allah murka kepada dua orang yang lainnya. Diceritakan kisahnya kepada laki-laki itu, dan dia menceritakan bahwa dirinya adalah seorang malaikat. Maka dia mendapatkan keberkahan sampai meninggal dunia dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, ujian itu tidak hanya berupa musibah. Terkadang ujian itu juga berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya bacakan ayatnya ini, Masya Allah, ya. Saya bacakan ayatnya. Di surat Al-Anbiya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan mati, pasti akan menghadapi kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kalian berupa dengan keburukan dan kebaikan. Jadi ujian itu bukan hanya sekedar yang tampak buruk, tapi terkadang yang tampak baik itu juga ujian. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kepintaran, ya, rezeki yang lebih, koneksi yang mudah, bisa jadi itu adalah ujian. Maka barang siapa yang mampu menggunakan untuk ketaatan, maka dia telah lolos ujian. Siapa yang tidak mampu menggunakannya dalam ketaatan, maka Allah tadi sakhito ala, ya, alaihi, Allah akan
ya murka terhadapnya. Jadi kami ulang sekali lagi, tolong pahami bahwa konsep ujian itu bukan hanya sekedar musibah, bukan hanya sekedar masalah, penyakit dan sebagainya. Kadang kita diuji oleh Allah dengan kenikmatan. Allah ingin tahu kita kufur nikmat atau tetap mengembalikan nikmat itu dinisbatkan kepada Allah, atau sombong sebagaimana Qarun atau sebagaimana dua orang Bani Israel tadi, ya padahal dia itu lemah, dia tidak bisa apa-apa kecuali atas bantuan Allah, tapi dia merasa mampu selesai, mampu keluar dari masalah itu atas usahanya sendiri. Ya, itu termasuk ya sebab kemurkaan Allah datang kepadanya. Aqulu qouli hada. Tidak terasa ya kurang lebih sudah 50 menit ya kita bersama. Ada pertanyaan ya saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada ya. Jadi kita tadi belajar 2 bab. Bab yang pertama kita pelajari adalah tentang hukum mengolok-olok, menghina, merendahkan, membuli Allah, Rasul dan syariat Islam. Itu bisa dihukumi kekufuran. Ya, kalau nggak sengaja ya tergantung Allah Subhanahu wa taala ya, atau maksudnya dia masih bodoh ya, itu hak prerogatif Allah apakah dihukumi bodoh karena udzur atau tidak. Tapi itu adalah perbuatan kufur. Jangan menghina syariat Islam. Poligami itu syariat Islam dan itu pilihan. Seandainya seorang wanita tidak mau poligami, terserah, itu kan pilihan. Tapi jangan mengolok-olok syariat poligami seperti itu ya. Iya, bukan masalah syirik atau tidak syirik. Bisa jatuh dalam kekufuran. Itu mungkin tidak menyekutukan Allah, tapi kufur itu keluar daripada keislaman. Ya, kufur itu kan secara bahasa artinya menutup. Menutup maksudnya apa? Menutup keislamannya, bisa membatalkan keislamannya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ya sama dengan dosa syirik konsekuensinya, yakni bisa membatalkan keislaman. Hampir sama konsekuensinya dengan dosa syirik, yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bab yang kedua adalah tadi tentang larangan menisbatkan nikmat kepada diri sendiri. Jangan ya, bahwa nikmat itu adalah hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi Qarun yang kalau sudah mendapatkan nikmat menganggap itu hasil kerja keras dia. Bahkan 2 Bani Israel tadi itu ya sudah jelas-jelas itu datangnya keajaiban dari Allah, malah mengingkari dan sombong. Ya, sombong, merasa dialah yang pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat seperti itu dan menjadikan kita orang yang ahlu tauhid dan jauh daripada kekufuran. Aku lu qouli hada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Allah angkat derajatnya, limpahkan rezekinya. Ya, Allah angkat masalah musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, dan semoga itu juga berlaku pada yang melihat secara streaming di luar sana, dan Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita husnul khatimah dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.